Puter. Nah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan metode Runge-Kutta dalam mata kuliah metode numerik. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Riha, Naufal, Fauzan, Ivan, dan Zaki. Masing-masing nanti akan memperkenalkan diri ketika menjelaskan problem solving. Yang pertama adalah pengertian Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta adalah salah satu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, baik persamaan tunggal maupun sistem persamaan. Metode ini sangat populer karena memberikan hasil yang akurat dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan metode Euler atau metode numerik sederhana lainnya. untuk selanjutnya, kegunaan. Kegunaan dari metode Runge-Kutta sendiri dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas atau pelajaran yang melibatkan persamaan diferensial biasa. Nah, untuk contoh-contohnya seperti matematika, fisika, teknik, informatika, atau komputasi, astronomi, dan ekonomi. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu keakurasian yang tinggi, stabil, atau konstanta, dan fleksibel. Tapi, ataupun keterbatasannya adalah komputasi dan langkah waktu. Untuk problem solving yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Ranusyari, NIM saya 23050918. Saya mengambil data dari data BPS. Saya mengambil data-data NTP atau nilai tukar petani. Data tabel statistik terkait harga-harga nilai tukar petani pada tahun 2024 pada bulan September sampai November. Yang pertama, kita masukkan data dari September sampai November. Data terakhir kita anggap sebagai Y0. Kita tulis rumusnya yaitu FTY atau sama dengan DY per DT. Yaitu K adalah konstanta laju perubahan, DT adalah selisih waktu, dan DY adalah selisih perubahan nilai. Pertama kita cari konstantanya dulu yaitu dari November dikurangi dengan nilai Oktober menghasilkan FTY atau K-nya sendiri dari menjadi nilai 0,32. Kita masuk ke konstanta yang pertama yaitu H, fungsi T0 dan Y0 atau sama dengan 1 kali 0,32. Konstanta yang kedua yaitu H kali fungsi T0 plus H bagi 2, Y0 plus K2. Dengan menghasilkan yang sama karena konstantanya selalu sama sampai dengan K4. Lalu kita masuk perhitungan yang Y1, yaitu eh, bulan yang akan mendatang. Yaitu rumusnya itu Y0 plus 1/6 dalam kurung K1 plus 2K2 plus 2K2 plus K4. Yaitu dimasukkan dalam Y0 yaitu data terakhir yang tadi 112,11 plus 16 nilai K1 sesuai dengan rumus yang saya cantumkan. Sehingga memunculkan hasil data untuk bulan Desember yaitu sekitar 122,431. Untuk problem solving yang kedua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Zaki Adzima dengan NIM 23050909060.
Problem solving yang kedua, kita akan menghitung indeks perilaku anti korupsi atau dalam kurung IPAK menurut daerah tempat tinggal tahun 2022 hingga 2024. Di sini saya mengambil daerah tempat tinggal perkotaan. Jadi masuk ke perhitungannya, indeks perilaku korupsi IPAK menurut daerah tempat tinggal 2022-2024 memprediksi nilai di tahun 2025. Saya mengambil tempat tinggal perkotaan dengan ketentuan tahun 2022 nilainya 3,96, 2023 nilainya 3,93 dan 2024 dengan nilai 3,86. Selanjutnya menggunakan runga Kute methods dengan rumus F buka kurung T, Y sama dengan K sama dengan D per DT dengan catatan K adalah konstanta laju pertumbuhan, DT selisih waktu dan DY selisih perubahan nilai. Kita lanjut untuk mencari K. Untuk rumus K sendiri yaitu IPAK 2024 dikurangi IPAK 2023 per delta T sama dengan 3,86 dikurangi 3,93 per 1 dengan hasil minus 0,07. Jadi untuk hasil F buka kurung T, Y yaitu min 0,07. Lanjut untuk penyelesaiannya, di sini K1 sama dengan H kali F buka kurung T 0,Y0 sama dengan 1 kali T 0, T 0,07 sama dengan minus 0,07. Saya ulangin, eh, 1 kali minus 0,07 sama dengan minus 0,07. Untuk aduannya sendiri, H kali F buka kurung T 0 ditambah H per 2, koma Y 0 ditambah K per 2 dengan hasil akhir yaitu minus 0,07. Untuk K3 sendiri dengan rumus H kali F buka kurung T 0 ditambah H per 2, koma Y 0 tambah K2 per 2 dengan hasil minus 0,07 dengan K dan K4 dengan rumus H dikali F buka kurung T 0 ditambah H per 2, koma Y 0 ditambah K3 per 2 dengan hasil minus 0,07. Memasuki rumus Y1 yaitu untuk mencari indeks di tahun 2025. Rumusnya adalah Y0 ditambah 1/6 buka kurung K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4 dengan hasil sama dengan 3,79. Dan selanjutnya adalah problem solving yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yaki Amjadul Akrom dengan NIM 2305090068. Di sini saya mengambil data dari BPS dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Oktober 2023 sampai 2002 bulan Oktober sampai eh di bulan Oktober 2023 sampai di bulan Oktober 2024. Next. Next. Jumlah kunjungan bulan Oktober 2003 yaitu 707,584 dan jumlah kunjungan bulan September 2024 yaitu ada 941,903 dan jumlah kunjungan Oktober 2024 ada 859,747 dan yaitu pertama K sama dengan DY per DT sama dengan bulan Oktober 2024 kurangi bulan September 2024 sama dengan 8 minus 82,156 per 1 sama dengan F kurung buka TZ kurung tutup. Rumus K1 HF
kurung buka T0, Y0 kurung tutup sama dengan minus 82,156. Dan yang kedua HF kurung buka T0 plus H per 2 plus Y0 plus K1 per 2 itu kurung tutup sama dengan 1 X F, ti- 3,5, minus 123,234 sama dengan minus 82,156. Dan yang dan K3-nya HF kurung buka TO plus T H min 2, Y0 plus K2 per 2 kurung tutup. Dan selanjutnya hasilnya 1 X F kurung buka 3,5, minus 123,234 kurung tutup sama dengan minus 82,156. Dan keempatnya HF kurung buka TO T0 plus H2 H per 2, Y0 plus K3 per 2 kurung tutup sama dengan 1 X F kurung buka 3,5, minus 123,234 kurung tutup sama dengan minus 82,156. Dan Y1-nya sama dengan Y0 plus 1 per 6 kurung buka K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 kurung tutup. Dan selanjutnya sama dengan 859,747 plus 1 per 6 kurung buka minus 82,156 kurung tutup plus buka kurung 2 X minus 82,156 kurung tutup plus kurung buka 2 X 2 kali minus 82,156 kurung tutup plus minus kurung buka minus 82,156 kurung tutup. Dan hasilnya yaitu di bulan Desember perkiraan kunjungan wisatawan yaitu 859,664,844. Baik, untuk bagian ini saya Ria Mustafa Arif Syahputra dengan NIM belakang 49 dan data BPS yang saya gunakan adalah indeks harga produsen atau IHP dan inflasi harga produsen menurut sektor secara umum pada triwulan 3 tahun 2024. Dan untuk problem pengimplementasiannya seperti yang bisa dilihat, rumus umum yang ada pada metode Runge-Kute Rode 4 adalah DY per DX sama dengan F dalam kurung X, Y, dan X dan Y dalam kurung XO sama dengan YO. Di mana X adalah variabel independen, Y variabel dependen, F, X, Y adalah fungsi yang menggambarkan perubahan Y terhadap X, dan XO atau YO adalah kondisi awal. Untuk rumus RK orde 4 itu sendiri bisa dilihat yaitu K1 sama dengan H kali F XN, YN dan seterusnya hingga ke YN plus 1. Di mana H adalah langkah waktu. K1, K2, K3, dan K4 adalah pendekatan gradien di beberapa titik dalam interval. Dan untuk implementasiannya, data IHP pada bulan ketiga di tahun 2023 yaitu 131,21, IHP pada bulan kedua 2024 yaitu 132,09, dan IHP pada triwulan 3 tahun 2024 yaitu 132,30 yang juga
menjadi Y awal, nilai IHP awal. Kemudian bisa dilanjut dengan mencari FTY atau konstanta laju kenaikan, di mana delta Y yaitu selisih antara IHP triwulan ketiga dengan triwulan kedua pada tahun 2024, dan delta T yaitu pada bulan selisih waktu di bulan ketiga dan kedua. Dan untuk K1, K2, K3, dan K4 memiliki hasil yang sama yaitu 0,21, karena K itu hasilnya harus selalu konstan dan tidak berubah karena mengikuti F TY yang dikali satu. Dan untuk Y1 yaitu nilai IHP pada bulan selanjutnya bisa dilihat bisa menggunakan rumus YO plus 1/6 K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 dan ditambah K4, yang dimana hasilnya adalah 132,51. Mohon izin untuk membenarkan, seharusnya ini hasilnya 0,51, 132,51. Jadi indeks harga produsen IHP pada triwulan 4 yaitu April 2024 adalah 132,93 menurut metode Rungokuta. Oke, selanjutnya adalah saya sendiri. Saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Nuribowo dengan NIM 2305090067. Di sini bisa dilihat apa screenshotnya dari Badan Pusat Statistiknya sendiri. Di sini saya mengambil data yang Indonesia. Kalau yang di atas itu provinsi, kalau di sebelah kiri itu dari tahun 2020 sampai 2021, dan yang sebelah kanan itu 2022 sampai 2023. Oke, next. Slide selanjutnya, tolong di next, Mas. Nah, oke, di sini di screenshotnya itu sudah tertera ya. Apa di sini saya menggunakan studi kasus memperkirakan indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2024 dan T sama dengan 4 atau tahun 4 menggunakan metode rumah kuta. Di sini bisa dilihat tabel data IPM Indonesia tahun 2020 sampai 2023, dan apa yang di sebelah kanan T itu tahunnya ya. Terus di bawahnya itu kita bisa apa membentuk model persamaan diferensial menggunakan regresi linear untuk membentuk model perubahan IPM sebelum apa, menghitung metode Runge-Kutanya. Mungkin bisa digeser sebelah itu sebelah kanan mungkin. Ya, oke. Nah, itu langkah-langkah regresi linearnya. Mungkin yang pertama menghitung rata-rata T dan IPM. Rata-rata T
sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 per 4 sama dengan 1,5. Terus eh, tinggal dimasukin aja. Itu tadi rumusnya tinggal dimasukin aja. Jadi rata-rata IPM 72,81 ditambah 73,16 ditambah 73,77 tambah 74,39 per 4 dan hasilnya 73,5325. Terus yang kedua itu bisa menghitung A-nya dan kemudian yang ketiga itu menghitung B-nya. Mungkin langsung saja next. Untuk cara penghitungan metode rungu-kutanya. Oke. Di sini saya lupa mencantumkan rumusnya ya, tapi tadi sudah dijelaskan untuk rumus metode rungu-kutanya. Langkah pertama itu menghitung K1. K1 sama dengan HF dalam kurung T0 dan Y0. Terus K1 sama dengan 1 fungsi 2023 sama dengan 1 dalam kurung 0,535 dikali 2023 ditambah 7273. Terus K1 sama dengan 1 dikali dengan 1083 bagi 3,05 ditambah 72,73 sama dengan 1156035. Terus langkah selanjutnya hitung yang K2 sama dengan H kali fungsi T0 ditambah H per 2 terus Y0 ditambah H1 per 2. Kemudian T sama dengan T0 ditambah H per 2 sama dengan 2023 ditambah 0,5 sama dengan 2023 kali 5. Terus fungsi T sama dengan 0,535 titik 2023 titik 5 plus 72,73. Terus fungsi T 1083 dikali 5725 plus 72,73 sama dengan 1156 dikali 3025. Terus K2 sama dengan 1 kali 1156 kali 3025 sama dengan 1156 titik 3025. Terus yang hitung ke K3 itu K3 sama dengan H titik F T0 tambah H per 2 Y0 tambah K2 per 2. Terus T sama dengan T0 ditambah H per 2 sama dengan 2023,5. Terus fungsi T sama dengan 0,535 titik 2023,5 ditambah 72,73 sama dengan 1156,3025. Fungsi T sama dengan 1083,5725 plus 72,73 sama dengan 1155,3025. Terus K3 sama dengan 1 kali 1156,3025 sama dengan 1156,3025. Jadi hasilnya itu sama ya dari K1 itu selalu konstan sama. Terus lanjut ke hitung keempat sama dengan H fungsi T0 tambah H1 Y0 plus K3. Terus T sama dengan T0 TH sama dengan 2024. Terus fungsi T sama dengan 0,535
2024 ditambah 72,73. Terus fungsi T sama dengan 1083,84 plus 72,73 sama dengan 1156,57. Terus ke terus keempat sama dengan 1,1156,51 sama dengan 1156,57. Terus hitung Y-nya. Y1 sama dengan Y0 ditambah 1/6 K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4 sesuai dengan rumus. Terus selanjutnya Y1 ditambah 74,39 ditambah 1/6 1156 di apa 0,035 plus 2,1156,3025 plus 2,1156,3025 plus 1156,57. Dan selanjutnya Y1 ditambah 74,39 ditambah 1/6 6937,515. Terus Y1 sama dengan 74,39 ditambah 1156 kali 3025 plus Y1 sama dengan 1230,6925. Terus jadi hasil akhirnya IPM Indonesia pada tahun 2024 menggunakan metode Runge-Kutta dengan orde 4 itu adalah hasilnya 1230,69. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya, Oke, jadi sekarang kita masuk ke input demo kode. Bisa dilihat di sini kami menggunakan pemrograman Python untuk membuat kodenya. Di mana jika di dalam rumus apa namanya? Setiap data itu disebut sebagai A, B, dan C. Dan disebutkan juga delta Y yaitu C dikurangi B. Dan ini adalah rumus yang dimasukkan ke dalam codingan. Jadi kita langsung saja mencoba kode ini. Sini saya akan menggunakan data dari BPS saya sendiri, yaitu di mana IHP triwulan ketiga yaitu 131,21. Kemudian untuk IHP kedua yaitu 132,09. Lalu untuk triwulan ketiga yaitu 132,30. Nah, untuk nilai awal atau TO-nya yaitu 3 karena ini adalah bulan yang ketiga dan datanya juga 3. Dan untuk YO-nya yaitu YO kan sama dengan nilai ketiga yaitu 132,30. Dan untuk T yang ingin dihitung yaitu T target yaitu 4.
yaitu bulan selanjutnya. Dan di sini bisa dilihat untuk setiap proses perhitungan dari K1, K2, K3, K4, dan Y1. Di mana X akhirnya adalah 3,0, kemudian Y akhirnya ada 132,30, dan Y next atau nilai nilai IHP pada bulan selanjutnya itu 132,51. Ya, gitu. Baik, kemudian yang saya serahkan pada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6 metode numerik dengan rumus Runge-Kutta Method. Mungkin cukup sampai di sini. Bila kami ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.